Terima kasih. Sekarang saya akan menemukan routing OSPF menggunakan JNS3 dan dengan konfigurasi jaringan seperti pada gambar berikut, di mana terdapat dua router, di mana satu router atau router pertama terhubung dengan 3 buah host. Salah satunya adalah host Ubuntu, dan router yang kedua terhubung dengan satu server, di mana servernya menggunakan OS Debian. Mula-mula kita pastikan kedua router dalam keadaan sudah berjalan. Kemudian kita lakukan setting untuk kedua router ini. Di sini saya sudah melakukan setting untuk kedua router. Akan saya jelaskan dari awal. Mula-mula kita atur IP dari router yang pertama ini. Di sini router yang pertama memiliki IP address pada interface ETH0, yaitu 209.165.200.225 dengan netmask 255.255.255.252. Settingannya adalah seperti berikut. Kemudian untuk ETH1 kita setting dengan IP seperti berikut: 192.168.10.1 dengan netmask 255.255.255.0. Di sini ETH0 dari router yang pertama akan terhubung ke router yang kedua, dan ETH1 dari router yang pertama ini akan terhubung kepada host-host yang terhubung ke switch 1, di mana hostnya adalah satu klien Ubuntu dan dua host yang lain. Kemudian setelah kita setting, dapat kita ketahui IP address dari router tersebut dengan menggunakan perintah ini, show IP interface PRI. Di sini ditampilkan bahwasanya interface flash Ethernet 0 memiliki IP address sekian, dan flash Ethernet 1 memiliki IP address sekian. Itu untuk setting dari IP address dari router yang pertama. Kemudian supaya router yang pertama bisa terhubung ke router yang kedua, kita lakukan setting routing untuk router yang pertama. Di sini konfigurasi routing yang akan digunakan adalah menggunakan skema OSPF. Jadi di sini kita gunakan perintah router OSPF 1. Kemudian kita masukkan IP address yang akan kita gunakan. Di sini akan kita gunakan IP address 209.165.200.225 dengan netmask 0.0.0.0 area 0. Di sini artinya router ini akan dapat menerima koneksi dari IP address manapun. Kemudian untuk IP address yang satunya kita gunakan settingan IP 192.168.10.1 dengan netmask seperti settingan sebelumnya, yaitu 0000 area 0, dan ini supaya dapat menerima koneksi dari IP address manapun. Dan itu semua adalah settingan dari router yang pertama. Setelah router pertama kita setting, kita lakukan setting untuk router yang kedua. Router yang kedua
kurang lebih sama settingannya dengan router yang pertama, hanya saja IP address dari router yang kedua ini tentu saja berbeda dari router yang pertama, tetapi pada dasarnya settingannya adalah sama seperti router yang pertama. Mula-mula kita tentukan IP address dari fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1 yang masing-masing terhubung ke router pertama dan ke server Debian. Setelah kita setting IP address dari router, kita setting routing dari router yang kedua. Di sini juga menggunakan OSPF seperti routing pada router yang pertama. Di sini IP address yang digunakan adalah 209.165.200.226 dengan netmask 0.000 dan untuk IP address yang satunya adalah 209.165.30.1 dengan netmask 0.0.0.0. Sama seperti router yang pertama. Di sini fungsi dari 0.0.0.0 adalah supaya IP address ini dapat menerima koneksi dari IP address manapun. Baik, itu untuk setting dari kedua router. Setelah kedua router kita setting IP address dan routingnya, kemudian kita setting IP address dari klien dan server. Untuk klien kita gunakan Ubuntu klien. Di sini setting yang sudah saya masukkan tadi adalah seperti berikut, dimana pada ETH0 kita gunakan static IP dengan address 192.168.10.4 dan netmask 255.255.255.0. Sedangkan gateway 192.168.10.1 dan DNS name server 209.165.30.2. Di sini DNS name servernya adalah IP address dari server, yaitu IP address dari Debian. Kemudian untuk settingan dari Debian sendiri sebagai yang kita gunakan sebagai server, settingannya adalah seperti berikut, dimana di fast Ethernet 0 kita gunakan IP address 209.165.30.2 dengan netmask 255.255.255.0 dan gateway 209.165.30.1. Setelah kita melakukan setting dan merestart networking service dari kedua dari klien dan server, kemudian dapat kita lakukan uji coba dengan melakukan ping. Kita lakukan ping dari klien, dari Ubuntu. Kita masukkan IP address dari server, dimana IP addressnya adalah 209.165.30.2. Dan dapat dilihat bahwasanya klien sudah dapat terhubung ke server.